Selamat malam, selamat bergabung di podcast Secangkir Kopi berkolaborasi dengan Manusia Sotoy. Yes, di sini dari Mas Dava dan tentu saya Raffi yang bakal nemenin kalian untuk ngobrolin tentang hal-hal menarik yang terjadi di dunia ini ya. Ya nggak Mas Dava? Iya betul Mas. Kita udah lama nggak menyapa teman-teman, terutama buat sobat damai, kemudian buat sotoyer ya dan lain sebagainya. Tentu saja kali ini kita bakal ngomongin tentang apa sih Mas Dava? Tentang literasi Mas. Oke, ngomongin literasi ya. Secara simpel literasi itu apa sih Mas Dava? Secara simpel, literasi itu kemampuan untuk berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, serta menumbuhkan budi pekerti melalui membaca, gitu Ya, Mas. ini literasi lebih ke arah membaca ya. Kalau literasi Iya, keuangan mungkin beda lagi ya. beda lagi. Tapi ini termasuk sih. Jadi kan jenis literasi itu kan yang saya tahu ada 6 ya Mas ya. Oke, apa aja Eh, tuh? Enamnya itu yang pertama itu kan literasi baca tulis. Itu Mm-mm. yang kita bahas. Terus ada literasi numerasi, yaitu memahami nomor kan, angka-angka. Oke. Terus ada juga literasi sains, ada literasi finansial, ada literasi budaya dan kewargaan, dan paling terakhir dan paling penting menurut saya itu literasi digital. Digital. Oke. Iya. Nah, kita kan membahas ngomongin masalah all literasi nggak apa-apa juga ya, gitu kan. Itu Hmm. kan hal menarik juga, tapi hal basic dulu ya, Hmm. mengenai masalah baca tulis atau misalkan membaca lah. Ya, begitu ya Mas Dava ya. Nah, Iya betul. ada hal yang menarik, artikel yang menarik menyatakan bahwa di tahun 2019 ini ada sebuah penelitian atau survei begitu ya Mas Dava ya. Hmm. Dari 70 negara, ternyata urutan Indonesia itu literasi membaca ada di urutan 62 dari 70 negara. Ini orang Indonesia ya. Eh, Iya. Manusianya banyak, berapa persen dan sebagainya. Nah, menurut lu kenapa sih kok bisa eh, kita itu literasinya di angka dari 70 ke 62, urutan 62. Menurut lu gimana, Mas Dafa? Kalau menurut saya pribadi ya, Mas ya, karena saya juga belum baca sepenuhnya. Wah itu kan udah terbukti tuh ya bahwa literasi kita sangat rendah karena saya sendiri aja tidak membaca gitu. Tapi Oh menurut ya, menurut menurut saya sendiri ya di kita tuh tidak apa ya dari kecil mungkin tidak pernah dilatih untuk menyukai membaca gitu ya. betul. Soalnya saya pribadi aja meskipun saya lulusan sastra, saya Mm-mm. memang tidak menyukai membaca, tapi saya apa ya menggantikan hal itu dengan yang lain dengan cara menonton misalkan ataupun mendengarkan audio kayak Yes. audiobook misalkan gitu untuk apa ya untuk menggantikan inilah skill membacanya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa membaca. Memang membaca itu penting karena di di dunia literasi itu apa ya kita tuh bukan hanya membaca saja yang dijadikan kepentingan. Di Yap. dunia literasi itu yang jadi kepentingan itu adalah hak untuk bisa memberi eh, kesimpulan Mm. dan apa ya namanya selain kesimpulan tuh dan memecah masalah gitu itu udah hak manusia karena Problem kita solving. bisa apa ya punya kemampuan membaca itu Mm-mm. kita bisa mengambil kesimpulan dan memecah masalah karena kemampuan membacanya itu dan itu adalah hak semua manusia bagi menurut saya gitu dan Ya. makanya ini penting karena kita nggak bisa berpikir kritis kita nggak bisa berpikir kreatif, kita tidak bisa berpikir inovatif kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca gitu. Oke, intinya dari membaca itu kita menimbulkan sikap analitik, kemudian kritis,
dan bisa berpendapat ya Yes. atas bukti-bukti yang terjadi. Ya Yes. simpelnya kan itu. Cuman ya betul. Iya. Membaca itu tidak hanya dalam artian membaca buku, bukan hanya membaca buku, tapi bisa juga membaca yang lain, membaca lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan tersebut Yes. gitu kan. Dengan membaca atau Betul. mendengarkan summary atau misalkan kesimpulan-kesimpulan dari buku-buku melalui audiobook dan lain sebagainya. Sebenarnya sih menurut saya menarik untuk dilakukan karena saya pun memang sudah bergeser ke arah sana. Jadi mencari buku, kemudian membaca buku itu melalui summary book gitu ya. Ada kesimpulan-kesimpulan yang apa namanya yang kita bisa ambil intisarinya. Kadang-kadang kan ada orang yang males tuh. Ya misalkan Mas Dava nih dari kecil nggak pernah nih disuruh membaca. Walaupun disuruh membaca, pasti bukunya buku yang serius. Iya nggak sih? Iya, betul. Ya, Materi ya sekolah. materi sekolah dan lain sebagainya. Itulah kenapa membuat kita itu jadi malas membaca karena dari awal dari kecil metodenya adalah yuk belajar biar pinter gitu kan untuk belajarnya membaca buku sekolah misalkan gitu. Kemudian kayak misalkan dikasih tahu buku matematika, ya gue nggak suka matematika gitu ya. Begitupun sobat damai atau misalkan Mas Dava gitu ya, matematika kan ngomongin masalah angka, apa yang mau dibaca gitu kan. Gitu sehingga ya itu tadi akan nimbul feedback efek dominonya ke dewasa gitu ya. Tapi akhirnya kalau misalkan tumbuhnya minat baca memang ada beberapa step, ada beberapa tahap mungkin ya. Yang gue pelajarin adalah tahap pertama adalah membaca buku seperti kamus. Itu yang diajarin sama dosen gua dulu ya waktu itu. Membaca buku seperti kamus, maksudnya dalam artian apa? Misalkan lo pengen nyari cinta, ya berarti ya pengertian cinta lo cari dalam buku cinta. Apa sih cinta sebenarnya gitu kan? Kemudian ya itu tadi, karena membaca adalah ingin tahu ilmunya, ingin tahu apa sih definisinya cinta gitu kan? Ya nggak sih? Misalkan kayak Indonesia, apa sih Indonesia itu, negara apa dan sebagainya, itu sebenarnya. Jadi membaca buku itu seperti kamus, maksudnya kamus dalam artian cari yang penting, ya udah membaca gitu. Yang penting adalah di situ adalah effortnya untuk mencari informasi, ya kan? Karena ya buku adalah jendela dunia, tapi nggak cuman buku sekarang, digital pun ada gitu loh. Gitu. Kita bergeser nih ya, gitu kan, ke literasi digital atau misal sama buku juga, tapi literasi ke arahnya bergeser sedikit gitu ya, sehingga ini berpengaruh juga ke arah literasi digital kita, di mana kita membaca semua berita yang ada di media sosial dan sebagainya itu hanya atasnya aja gitu kan, ngerti nggak maksudnya? Iya, judulnya Sehingga doang. iya judulnya aja gitu kan, sehingga kenapa sih kok kita mudah banget untuk terpicu sebuah isu yang sebenarnya belum tahu kebenarannya gitu. Bener gak sih Mas Dava? Betul. Jatuhnya kita percaya dengan hoax dan lain sebagainya, itu adalah salah satu mengapa pentingnya literasi membaca basicnya, kemudian literasi digitalnya. Jadi ya sebenarnya secara literasi itu memang sambung menyambung menjadi satu sih sebenarnya. Nah, menurut lu nih Mas Dava, minat baca yang lo lakuin sekarang ini, yang pertama tuh kayak gimana dulu sih supaya lo tuh pengen mencari ilmu sebanyak-banyaknya lah, nggak cuma membaca nih gitu kan. Nah menurut lo kayak gimana tuh untuk menggali ilmu, untuk lo sekarang ini punya pemikiran kritis dan lain sebagainya, itu kayak gimana? Kalau cara saya untuk meningkatkan minat baca saya sendiri itu, saya mulai dari menggali informasi yang saya suka gitu. Ini ya, Kayak misalkan saya suka dunia perfilman gitu. Jadi bisa jadi saya nonton film, bisa jadi saya nonton interview kan tentang perfilmannya, bisa jadi saya
baca-baca artikel-artikel tentang pemeran, tentang pembuat film dan sebagainya. Mulai dari hal yang kecil aja sih, mulai dari hal yang kita suka aja dulu gitu tuh. Soalnya dari situlah bakal berkembang sendiri kalau kita niat untuk mencari apa yang kita suka. Iya, berarti step pertama adalah apapun yang lu sukain gitu ya. Lu Iya, cari tahu akar-akarnya, dalam artian lu fokus misalkan dunia perfilman, karena dunia perfilman kan mm-mm. di breakdown banyak banget tuh Banyak banget pasti. karakter karakternya, pemerannya, Mm-mm. kemudian cara syutingnya, Mm-mm. sutradaranya seperti apa, blockingnya seperti apa, semuanya kan dipelajarin tuh, iya kan? Betul, Dari betul. segi itu lo jadi senang membaca atau mencari informasi terkait masalah perfilman. Intinya kan Ya, itu kan. Nah, intinya seperti itu. ya, jadi ya sebenarnya tahap pertama memang betul nih, Sotoyers ataupun Sobat Damai, memang kalau kita tuh harus mulai dari hal yang kita suka. Kita nggak berbicara membaca komik salah. Kita nggak berbicara membaca anim atau apapun dan sebagainya itu salah ya Mas Dafa. Karena Mm-mm. sejujurnya kayak misalkan ya, kayak anim One Piece, Mm-mm. anim Hunter x Hunter, anim dan banyak lain sebagainya itu menimbulkan kritis. Maksudnya dalam kritis adalah kok kenapa ya ada teori seperti ini, kok kenapa ya si Luffy seperti ini dan sebagainya kan artinya kita bisa belajar dari seorang anim atau komik yang berbicara kayak gitu. Oh, kalau misalkan jadi orang kuat tuh kayak begini. Nah, itu sebenarnya Mm-mm. ya, jadi menurut gua nggak salah, bener gak sih? Makanya ketika anak kecil, ya sorry to say ya, anak Ya, kecil dulu waktu zamannya gue seneng banget baca buku yang ada gambarnya. Bener gak? Lu suka nggak baca buku dengan ada gambarnya? Kita sampai balik ke sekarang saya sampai sekarang sih saya masih baca sih kalau buku yang ada gambarnya tuh kayak manga, komik itu memang memang apa ya? eh Bentuk tulisan yang mudah dicerna bagi bagi gua. ya itu. Tapi dari situ lu bisa berpikir kritis nggak? Betul, Terkait ya, karena apa ya? Karena memang storytellingnya kan dari penulisnya yes, juga itu kan yang memberi caranya gitu, cara storytellingnya seperti apa dan kita bisa apa ya? Belajar ngambil kesimpulan dari hasil ceritanya tentang apa sih ceritanya gitu tuh. Terus pendalaman tokohnya seperti apa sih gitu. Itu memang yes. dipelajari sih kalau di ilmu sastra ya. Jadi Ah, memang memang nggak cuman sekedar baca buku jurnal, buku yes. skripsi gitu-gitu. Betul. Semua bentuk tulisan kayak komik, manga dan sebagainya itu juga bisa jadi bahan buat literasi juga buat mengasah kemampuan kita untuk berpikir kritis juga. Betul. Ya, contohnya nih, ya saya berdasar maksudnya kayak misalkan gua seneng nonton anime One Piece gitu ya. Mm-mm. Banyak kan di situ kan ada politiknya, ada Iya, ngomongin masalah sukunya, ya kan? iya, iya, Suku misalkan suku eh, apa namanya ikan sama manusia dulunya berselisih gitu kan? Iya nggak sih iya, gitu iya, kan? iya, iya, iya. Sampai ada salah satu tokoh yang apa namanya Fishman itu Ah, eh, nggak mau darah manusia, padahal padahal salah satu-satunya itu yang cocok dengan darah dia adalah darah manusia, tapi dia lebih memilih mati ketimbang eh, apa ya istilahnya menerima donor darah dari manusia karena saking bencinya mm-mm, gitu. Salah mm-mm, satu mm-mm. konflik ya. Ada ya perbedaan ras. Apakah di dunia nyata ada nggak sih perbedaan ras seperti itu? Ya ada gitu. Ya nggak sih? Ada, pasti. Kayak kayak di kulit hitam kulit putih gitu kan. Itu kan Iya. berbanding lurus lah anggaplah. Jadi kita Mm-mm. bisa tarik kesimpulan, oh harusnya kita nggak begini ya gitu kan. Harusnya kita Iya. nggak begitu ya. Jadi ada sifat toleransi yang diajarkan dari situ juga gitu kan. Jadi ada Mm-mm, mm-mm, menurut saya ada nilai positifnya dari membaca anim atau manga dan komik dan sebagainya itu pasti ada hal positifnya gitu. Jadi mm-mm. bukan sebuah apa ya haram atau apa ya sebutannya.
Karena dulu itu, ya gue jujur aja, gue dulu waktu kecil, gue suka namanya buku gambar, buku bergambar lah ya gitu ya. Dan gue mau beli, gue mau misalkan ya orang, gue ngerengek-ngerengek sama orang tua gue gitu kan. Tapi yang dikasihnya adalah buku ini aja nih, buku pelajaran. Dan itulah mengapa ya balik lagi gitu, karena dorongan hal yang serius-serius itulah yang membuat kita males membaca gitu. Ya justru dengan kita mulai dari buku gambar yang ada gambarnya, ceritanya, storytellingnya, itu kan dipelajarin tuh, iya kan? Iya, iya. Toh kayak misalkan saya nyebut majalah Bobo gitu kan. Majalah Bobo itu kan ada nilai positifnya juga gitu kan, mengajarkan misalkan kalau nggak salah di ceritanya ada gimana caranya baik sama orang, gimana caranya membuang sampah itu di tempatnya dan lain sebagainya, itu kan ada gitu cerita itu yang gua nah itu pelajaran yang secara nggak langsung dari membaca gitu ya gitu. Ya inilah pentingnya gitu. Dan seterusnya adalah kenapa sih kita balik lagi ke penelitian yang 62 ke urutan Indonesia di 62. Karena kita balik lagi ke tahun-tahun dulu, berapa sih orang-orang yang berpendidikan di Indonesia? Betul, betul, betul. Kita dijajah loh. Tapi berapa sih orang yang dituntut untuk belajar? Di 300 tahun dijajah dan hanya segelintir orang doang ya yang berhak, yang punya hak untuk berpendidikan gitu. Iya. Jadi salah nggak kita ada di urutan 62? Bisa. Apakah kita bisa membaik? Ya bisa aja. Tapi Bisa, seharusnya dengan di era zaman sekarang yang istilahnya apa ya, globalisasi kan berkembang dengan pesat gitu teknologi, seharusnya bisa gitu naik gitu. iya. Jadi efek dominonya ya sampai sekarang ini sebenarnya gitu kan, Iya, budaya malas membaca ya karena emang dari zaman dahulu kala kita untuk dituntut untuk bekerja. Sorry to say iya, ini ya kan, betul, kerja betul. buruh. Kita memang tidak diharuskan untuk membaca atau belajar dan sebagainya. Sampai saat ini misalkan, sorry ya kita masalah masalah hal itu gitu, sehingga ada saja yang karena kalau misalkan ya ada yang bilang gitu kan, kalau Indonesia pada pintar membaca semua, maka sejarah aslinya Indonesia itu akan ketemu. Paham nggak? Ada salah satu di internet lah, ada yang ngomong begitu. Iya, kenapa Indonesia seperti ini ya? Karena kalaupun misalnya semua orangnya berpikir kritis, kemudian mengetahui sejarah benarnya seperti apa, ini Baru paham saya. ah, Iya, baru baru klik. Paham, paham, paham. ya kan? Nah itu, Iya, tapi ya kita harus mulai membangun dari diri pribadi ya, dengan cara iya, membaca ya mulai dari hal yang lo sukain dulu gitu ya, dengan iya. hal-hal yang lo cintain dulu gitu kan, dengan ya masa sih lu mau jadi pemain bola nggak baca dulu gitu, atau misalkan nggak tahu Mm-mm. peraturan dulu, lu kan pasti baca aturannya dulu dong gitu kan. Iya. Kayak gitu aja sih. Ini menarik ya ngomongin masalah literasi, kemudian ngomongin konspirasi dan lain sebagainya. Dari sana sebenarnya memang 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 satu satu benang merah sih sebenarnya. Iya. Nah, menurut lu gimana tuh? Kalau ngomongin masalah literasi, apakah memang benang merahnya eh, sebuah negara maju atau enggak? Bagi gue ya, kalau kita apa ya, literasinya tinggi, ya kita adalah negara yang maju bagi menurut gue gitu. Mhm. Karena gak mungkin negara yang istilahnya punya literasi tinggi tapi ti- eh, tidak berkembang. Bagi gue kayaknya mustahil gitu. Ada Ya, negara yang seperti itu. ya betul sih. Jadi ya
pesan terakhir dari kita nih, lu sama gue pasti ngomongin masalah ya, mulai dari hal yang menarik dulu, ntar lu juga bakal ketagihan. Bener gak? Ya kayak misalkan ya kan, lu mau mulai hal-hal negatif dulu lah ya. Misalkan lu awalnya nggak suka rokok, tapi ketika Mm-mm. lu nyoba, lu Mm-mm. ketagihan kan? Ada Mm-mm. adiktif gitu kan? Maksudnya ada kecanduannya gitu kan? Ya Iya. begitupun membaca gitu. Kalau misalkan lu mulai seneng dengan apa yang lu akan cari, Iya. pasti lu akhirnya lu dari tak misalkan nih perfilman. Pasti dong, lu sebagai sutradara nggak mungkin nggak belajar perfilman aja. Mm. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti, ngerti. Berarti lu akan belajar budayanya seperti apa untuk membangun Mm. karakter, bener gak? Betul. Ya kan? Logatnya seperti apa? Lu bakal belajarin, oh logatnya ini dari tahun berapa dan lain sebagainya. Ini bahasanya dan sebagainya. Itu kan akan ada Mm. lu pelajarin. Settingnya juga lu akan pelajarin juga. Sejarahnya, politiknya, lu bisa dong ngomongin masalah politik juga. Ya kan? Maksudnya Mm-mm. masa sih lu nggak belajar politik gitu? Atau misalkan sutradara pasti kalau misal memang filmnya ke arah sana pasti ya lu pelajarin dulu gitu. Nggak mungkin nggak riset, nggak mungkin nggak apa ya nggak melakukan sesuatu hal yang effortnya lebih itu nggak mungkin gitu. Kalau misalkan Mm-mm. mau filmnya bagus, ya lu gimana? Ya pasti akan menggali itu kan, Mm-mm. ya kan? Nah itulah hal menarik dari sebuah apa ya haus akan keilmuan ya. Ya Iya. literasi kan salah satunya ilmu ya, keilmuan yang kita cari gitu. Iya. Oke. Nah, untuk tips buat terakhir nih atau saran terakhir buat teman-teman kita nih, Sobat Damai atau Sotoyers tuh, menurut lu gimana untuk menumbuhkan literasi itu? Untuk menumbuhkan literasi ya paling saya ulangin lagi sih, mulai mulai apa ya mulai cari hal-hal yang kita suka dulu kan, tentang Hmm. apapun itu materinya, entah itu nggak sekedar ini aja sih, nggak sekedar tentang perfilman juga. Misalkan Yap, kita suka matematika, ya mulai mulai baca tentang sejarahnya, tentang ahli-ahlinya, ya kan, tentang teori-teorinya dan sebagainya. Untuk orang yang suka sejarah mungkin cari buku-buku jadul tentang sejarah, cari buku geografi dan sebagainya. Pokoknya mulai mulai hal dari yang kita suka. Kalau kita udah apa ya, kalau kita udah menemukan hal yang kita suka, saya yakin eh, apapun itu, literasi kita bakal meningkat gitu secara tidak sadar. Terus cari tahu, bakal terus penasaran membaca kan. Paling yang saya mau nggak apa yang ngambil kesimpulan ini nih, tidak hanya seharusnya kita tuh tidak hanya fokus kepada akademik ya. mm-mm, betul, Mm-mm. Kita harus fokus juga ke dunia sastranya gitu kan. Komik aja tercipta karena propaganda dan politik gitu, ya betul, kan, agar mudah dicerna oleh semua kalangan gitu. Storytelling itu penting bagi gue ya. Kalau kita bisa storytelling, apa ya, kalau kita bisa, misalkan kita mau ngomongin politik, ya kan, tapi biar semua orang ngerti, caranya gimana kita kemas dengan storytelling, entah itu dalam bentuk komik, dalam bentuk film, ya kan, dalam bentuk lagu gitu. betul. Tuh ya yang penting apa ya, kita tuh bisa cernain gitu. Jangan ya, kalau kalau Anda orang pinter mah nggak apa-apa baca jurnal, baca skripsi orang gitu kan. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang seperti saya misalkan, yang minatnya kurang, ya mulai mulai dari yang hal-hal kecil lah gitu. Betul, Saya, betul, saya, betul. saya bisa ngerti politik, bisa ngerti sejarah tentang segregasi, tentang ras, gitu-gitu. Itu mulai dari membaca komik, membaca Ah, manga, betul. nonton film gitu kan. Gitu. Saya bisa tahu sejarah
dunia ya, dari nonton film saya bisa tahu tentang luar angkasa dari nonton dokumenter gitu. Banyak cara untuk meningkatkan literasi. Yang penting keinginan kita untuk mulai aja gitu. Cari cari tahu hal yang kita suka. Mulai dari situ pasti saya yakin literasi kita akan meningkat dikit-dikit gitu. Oke, thank you untuk Mas Dava yang sudah memberikan hal yang menarik. Tentu saja itu kesimpulan terakhir di podcast ini. Podcast Manusia Sotoy dan tentu saja secangkir kopi. Kita sedang berkolaborasi dan menikmati apapun yang terjadi di dunia ini. Oke, Oke. selamat malam buat teman-teman dan selamat beristirahat. Thank you untuk Mas Dava. Oh, thank you.